Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aan Sururi dari Guru Ceria. Salam dan bahagia. Setelah selesai mengembangkan dan menentukan waktu untuk masing-masing tujuan pembelajaran, selanjutnya kita mengembangkan modul ajar sebagai bentuk perencanaan pembelajaran. Terdapat tahap yang tidak bisa diabaikan, yaitu menyiapkan asesmen. Asesmen awal sebagai bagian dari siklus pembelajaran pada kurikulum Merdeka, yaitu asesmen, perencanaan, asesmen, perbaikan perencanaan, dan seterusnya. Asesmen formatif sesuai dengan pasal 9 di standar penilaian disebutkan untuk mengetahui hambatan dan kesiapan murid belajar. Tentu saja ada beberapa tahap yang akan ditempuh. Yang pertama adalah persiapan. Di dalam persiapan ini kita harus membuat perencanaan asesmen, kemudian mengidentifikasi topik-topik prasyarat, kemudian membuat kisi-kisi dan menyusun butir soal. Berikutnya pelaksanaan. Setelah pelaksanaan baru dianalisis hasil dan baru nanti tindak lanjut. Dalam merencanakan pelaksanaan asesmen, guru harus menuliskan dan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu murid kelas berapa, mata pelajaran dan topiknya apa, kapan dilaksanakan, kemudian di mana tempatnya dan bagaimana pelaksanaannya. Berikut ini diberikan contoh untuk mata pelajaran matematika fase D. Untuk kelas berapa? Jawabannya kelas 7. Materinya apa? Bilangan bulat. Kemudian kapan dilakukan? Pada awal pembelajaran, jadi pada saat akan mengajar bilangan bulat ini dilakukan penilaian formatif awal. Di mana asesmennya dilakukan? Tentu saja di sekolah. Kemudian bagaimana cara asesmen akan dilakukan? Jadi pertama menyiapkan soal, kemudian tempat, dan juga waktu. Setelah selesai diidentifikasi, baru kita susun soal. Yang akan kita susun adalah 10 butir soal. Baru kita akan membuat kisi-kisi soal. Pada kisi-kisi soal yang saya berikan contoh ini, yaitu capaiannya adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat di kelas 7. Kemudian materi pokoknya adalah operasi bilangan bulat, dan indikator soalnya adalah tentang penjumlahan berdasarkan percobaan dalam soal cerita. Kita lihat butir soalnya ya teman-teman. Soal ini berkaitan dengan percobaan dari 4 benda yang dipanaskan. Jadi nanti yang ditanya adalah perubahan suhu yang terbesar. Karena dalam penilaian formatif awal ini bukan hasil terakhir atau skor nilai yang menjadi fokus, jawaban-jawaban per orang, maka kita akan buat beberapa kemungkinan jawaban dan beberapa kemungkinan cara mencari jawaban dari murid tersebut. Dengan demikian, kita nanti menganalisis setiap orang dan setiap nomor. Misalnya si A, di nomor 1 jawabannya apa, kemudian nanti kemungkinan jawabannya bagaimana, dan nanti kesulitannya di mana. Jadi nanti kita akan mengelompokkan, ada yang paham seluruhnya, ada paham sebagian, ada paham sebagian sedikit, dan juga ada yang tidak paham seluruhnya. Nah, pada kelompok-kelompok sesuai dengan apakah dia paham sebagian atau paham seluruhnya, kita akan memperlakukan mereka secara berbeda. Dalam penilaian formatif awal ini, kita sebetulnya menganalisis per orang untuk per nomor, karena kepentingan kita adalah mencari hambatan-hambatan belajar bagi murid. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekali lagi bahwa pada kurikulum Merdeka, siklus pembelajaran dimulai dari penilaian formatif awal, kemudian merencanakan, setelah itu melaksanakan, kemudian di asesmen formatif lagi, diperbaiki lagi perencanaan, dilakukan lagi, dan seterusnya sampai kita yakin bahwa murid-murid mencapai pembelajaran. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.